Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberontakan APRA, Westerling. Ratu Adil berasal dari ramalan Jayabaya, yaitu pemimpin yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan rakyat makmur sejahtera. Dengan menggunakan embel-embel Ratu Adil, Westerling mencoba mencari simpati rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dengan organisasi Ratu Adil Persatuan Indonesia, RAPI, dengan angkatan perangnya APRA, peristiwa pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil pun terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan ini berlangsung di bawah pimpinan mantan Kapten Neil Raymond Westerling. Kebanyakan pengikut dari organisasi ini adalah mantan anggota KNIL dan juga beberapa bantuan dari orang Tionghoa dan Chia Piet Kei. Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Bahkan pesan ini juga telah disampaikan kepada Letnan Jenderal Burman van Frieden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Tujuan utama dari Westerling adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, serta menginginkan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS yang berisi ultimatum menuntut pemerintah RIS menghargai negara bagian Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kegelisahan muncul di kalangan RIS dan pihak Belanda, terutama Dr. H.M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tak nyaman. Bahkan Belanda telah memerintahkan untuk menindak setiap pejabat Belanda yang berhubungan dengan Westerling. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah potret dari Westerling. 10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Di saat itu, Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes dan meminta Hamid jadi pemimpin gerakan mereka. Pada akhirnya, Sultan Hamid II bergabung bersama APRA dan memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga TB Simatupang dan berencana melakukan penyerangan ke Jakarta. Pemerintah Indonesia tak bisa hanya diam dan memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan operasi militer untuk menumpas APRA ini. Penumpasannya ini terjadi di tahun 1950. Pemberontakan APRA ini tidak berlangsung lama, sampai akhirnya Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan diberikan hukuman mati, sementara Westerling kabur ke Belanda. Apa dampak dari pemberontakan APRA? Kegagalan pemberontakan APRA meningkatkan sikap anti-federal negara-negara bagian RIS. Usaha untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat RIS semakin keras. Pada tanggal 30 Januari 1950, R.A.A. Wiranata Kusumah, wakil negara Pasundan, mengundurkan diri, dan pada tanggal 8 Februari Perdana Menteri mengangkat Sewaka sebagai penggantinya dengan jabatan komisaris RIS di Pasundan. Negara Jawa Timur yang dibentuk oleh Belanda dalam konferensi Bondowoso akhirnya dibubarkan setelah didesak oleh rakyat. Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur, Samadi Coen, pada tanggal 27 Februari mengeluarkan suatu instruksi kepada segenap residen, bupati, wali kota, serta aparat bawahannya dari bekas negara Jawa Timur agar menyerahkan pimpinan daerahnya masing-masing kepada pejabat Republik Indonesia yang telah ditunjuk sebelumnya. Salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah gugurnya banyak tentara Indonesia dan juga membuat kondisi keuangan negara berantakan. Namun ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu
peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.